Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul khuddus subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wa la ya'futu wa la ya'budu abdah. Suhubukum kudus surabuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa tahirin mujahidina amma ba'du. Ibadullah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, sehingga dapatlah kita menjalankan amalnya, bermuzakarah, bertolabul ilmi dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakullu min bi khairi ilmin ya'malu wa amallahu mardudatul la tuqbalu. Beramal dan beribadah tanpa ilmu pengetahuan, maka amal ibadah itu dikembalikan dan tidak diterima. La tuqbalu. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan kita kalamkan bersama-sama dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, subhanallah. Grup kaji tua yang dirahmati Allah rahimakumullah, batamu kita balik di dalam pengajian ilmu tauhid yang insya Allah akan kita perdalam dan akan kita kembangkan kajiku sampai menuju kudarai nan hak bagi Allah. Insya Allah dalam pertemuan kita kini beralih pandang kita sebentar melirik kepada uji ilmu dan ibadah. Anan dikatakan uji ilmu jo ibadah tak kambang dalam dua kudarai dalam sembahyang. Terutama tentang himbauan ibadah yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, selalu nyemaimbau sujud dan rukuk dan sujudlah engkau. Ba'akon dak dikatakan de Allah sapakarolai, yaitu tagak dan duduklah engkau. Nah, ikut dikatakan ada makom ilmu yang terjadi di dalam solat yang tak boleh dituangkan dalam Al-Quran, melainkan hakikat dalam Al-Quran itu sendiri. Apa yang dikatakan tagak jodoh dua? Kalau nan tagak tujuh nang kadu dua, ikon tak ada beda sembayang lain. Ikolah namanya bata sifat hakikat sembayang. Kalau awak alif itulah patah, anam patah inyo pulonan tagak inyo pulonan dudua. Tetapi kalau awak tahu tajali ko adu dua dalam sembayang,
pertama dinamakan tajalli Allah. Anan tajalli Allah kalau inyo tagak tungga batu buah batin maka maujui lahnya dalam dudua. Anan dikatakan dalam dudua panah kita mengatakan alif lam mim. Ba'anyo aku akan dinyatakan untuk menyembah. Sia sifat menyembah, nambah sifat menyembah adalah Muhammad, ujui daripada Tuhan, maujui daripada Allah. Nah, kalau kita sudah tahu pertemuan dua zahir batin ko tadi, zahir Allah ko adalah Muhammad dan zahir Muhammad ko adalah Adam. Nah, kalau bertamunya dalam dua namanya tumbadil. Tumbadil tu saujui balain rupo. Saujui balain rupo tu namanya tumbadil. Nah, manga daripada pakaro dua tadi di sekolah inyo manarimo titah. Anan manirimo titah diberikan titah oleh batin bilah kepada ujui nan Muhammad, ujui Allah babantu Muhammad supaya menerima tiga pakaro. Ananyo tarimo yang pertama nanyo tarimo atahiyatul, tolong adoan wajah hamba kuah. Nah, atahiyatul, tolong calian wajah hamba kuah. Satu. Yang kedua mubarakatul, mubarakah kuah, bantu kita kuah. Calian maujui kuah kudarai Muhammad ikut tolong calian. Pacalian sekali kudarai kita tu mubarakah namanya. Kalau mubarakah ko bantu awak ko mubarakah, yaitu alam hayat yang bisa menolong orang, tapi tidak disabuin makhluk, makanya disabuin namanya mubarakah. Nah, ketiga, tolong engkau sampaikan tentang ketuhananku. Taibatulillah. Diterimanya lah nanti go tadi. Sehingga mengeceklah hakikat daripada ketuhanan tadi, mengecekkan kepada alam. La ilaha illallah. Setelahnya sabuyan kekuatan tidak ada lain Tuhan selain Allah, Tuhan kita ke Allah, barulah nyo memaduk ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Nyo calianlah pasan nan tiga tadi. Termasuk mencalian mungko, termasuk mencalian bantu uji awak, termasuk mencalian ketuhanan tidak menyerupai siapapun. Barunya bapal yang balik ke hati. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Nyo calian pula ke kalian makhluk nan idui, baik berupa makhluk, baik berupa ruh, baik berupa umat, baik berupa khodam, seluruh naidui. Jadi ikolah nan dikatakan de Allah ko tadi, anan dikatakan memelihara sembahyang. Anak kita paliharo, nak kita paliharo kokolah nan dikatakan wusta. Usta itu hanya tiga, dua tagak cik dua. Selain dari itu ibadah, dua tagak cik dua. Anan dua tagak pertama ba'dal diri batin ihram, tagak kedua adalah setelah rukuk, itu aftar, namanya hamdu. Ya, jadi nan dua ko tagak alif tasure dengan alif tasire tadi ko nang ka dijago, nang ketiga nandu dua ko nang ka diperhatikan. Salabiah dari itu ikon nan dikatakan dengan ibadah. Jadi kalau dikatakan la ilaha illallah, ikolah sahadai nan aftar, sahadai nyato. Anan sahadai nyato nampak sahadai itu tagak la ilaha illallah. Sesudah itu Muhammad Rasulullah ikolah nandu dua. Ya, kolah nandu dua. Sebab apa? Di dalam tubuh Muhammad Allah tagak ruh Allah. Ya, itu yang dikatakan tumbadil. Muhammad Rasul Allah. Lah tagak di tubuh Muhammad ruh Allah wa ruhi wallahu kun fayakun. Lah tagaknya di situ. Nah, kalau lah tagak ruh Allah, ikolah yang dikatakan ujui daripada batin al-haqqullah ko tadi. Jadi kalau lah tagak aftar berujui Muhammad,
maka diperintahkan oleh batin bilah. Makanya kalau tagak menuju duduk itu namanya tajalli Allah. Tapi kalau tagak menuju batin kiblat ujui, nah iko namanya tajalli sirullah. Nah iko ujui daripada abtar luput ke dalam batin Allah. Disitulah masuklah patamu al-haq wallah dengan bilah. Al-haq dan bilah bertamu di dalam kolbi. Iko tajalli sirullah dek diantar dek tangan kau tadi masuk. Nah jadi kalau tajalli wallah kita tagak di ilmu. Makanya dalam sembahyang ku dua kudarai. Ada kudarai tagak di ilmu, ada kudarai yang bersifat ibadah. Nah sifat ibadah rukuk dan sujudlah engkau. Jadi kau harus dipahami benar. Makanya dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu ala salawati was salatil wusta wa humu lillahi khanitin. Anpun dikatakan nitin, pariharolah nambah diri itu dengan khanitin. Khanitin itu adalah yakin di atas yakin. Ya, yakin di atas yakin, yakin tunggal namanya. Kalau yakin tunggal tu khanitin. Itu namanya khanitin. Jadi sesungguhnya nan tagak ko indah boleh dikuasai siapapun. Lebur asma Allah berdiri husna Allah diri ihsan. Nah itulah Allahu Akbar. Jadi kalau sudah aftar tadi duduk di dalam membawa ruhnya Allah, maka ikolah nambah tajalli akan menyampaikan ketuhanan dalam bentuk makom kenabian. Tetapi tidak ada dalam sebutan Muhammad dalam tahiyat akhir tu. Tidak ada dalam ayat akhir Assalamualaikum ya Nabi Muhammad Rasulullah, enggak ada dah. Ya, tapi Muhammad, ya ingat di situ Nabi wa rahmatullah, Nabi yang menjadi tempat bagiku. Di sinilah makanya dikatakan batajali ayat Allah ke dalam tajalli Allah alif lam mim membawa tagak kedua. Nah itu yang dikatakan alif lam mim, makanya bapisah alif dengan lam mim ko tadi karena kita harus tahu dulu posisi kenyataan nan duduk jangan tagak. Nan duduk ko dua, nan tagak ko cie. Nah, anan duduk ko dua babujui Allah babantu Muhammad. Ikolah nan dikatakan tumbadil. Nah, tumbadil. Jadi kalau awaklah tahu berarti peningkatan solat awak Allah disabui la ilaha illallah sampaikan amanah nan tiga ko tadi. Atahiyatul calian hayatku pacalian ujuiku kepada alam seluruhnya. Mubarakatu calian bantuannya. Taibatulillah calianlah ketuhananku di ciri-cirinya engkau hendak menyerupai. Ikolah perhubungan salawatil. Yang dikatakan salawatullah itu sebenarnya salawatil itu. Jadi salawatil itu artinya menyatunya di dalam tumbadil. Itu salawatil. Maka dikatakan hafizu ala salawatil. Hafizu ala salawatil wa salatil. Nah salatil nan salatil itu menyampaikan dan memperjalankan pasan dan tiga tadi. Ikolah makanya khanitin. Khanitin itu adalah yakin tidak bisa terpisahkan lagi. Bahasa baptisahnya kudarai Allah dengan Muhammad di saat mulai rukuk kedua. Nah di saat mulai rukuk kedua tu, itulah sudah bertajalilah Muhammad dan berwujudlah Tuhan. Nah itu dikatakan aftar dan ba'dal tadi. Tapi sesungguhnya adalah tumbadil, isi daripada sadonya. Ikonan disebut salawatil tadi. Jadi nan solat husta tu tadi menjaga tu adalah dikatakan menjaga peliharalah solat wusta.
Dan peliharalah solat wusta. Bawa apa nanti pelihara solat wusta? Berdirilah untuk Allah. Berdirilah untuk Allah. Itu yang wusta. Jadi nah wusta ko tigau. Ya, jangan beko dari na 50 dicari nah wusta. Subuh haro asar maghrib. Indah itu nan wusta salat cik. Nan wusta tu adalah berdiri nan menjaga. Peliharalah dan berdirilah atas namaku. Itu nan harus dipelihara. Manjuduan sabanan-sabanan nan tagak ko. Akulah nan dikatakan tajalli Allah dalam sifat wujud sampai tumbadil. Tajalli sirullah daripada badiri sampai luput ke dalam batin. Baik jamaah sadonya, kita mulai muzakarah. Akan abu kalamkan nanti jamaah menyampaikan juz takbir la ilaha illallah wallahu akbar. Sallu muzakaratuna fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Moderator silakan mengendalikan jamaah. Insyaallah ya, terima kasih. Kami minta pada bapak kang kawan, sasada semua belajar. Silakan bertanya kepada Buya. Ada pici itu tanda tangan doh. Silakan Pak Muhammad Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam. Iko bertanya cik ya. Tentang baa mandiriannya kudare yang hak ya. Kalau kudare nan hak, kalau mandirikannya lah sama. Yaitu lupui tujuh sifat ke dalam satu diri. Al-Haqullah. Nah, cuma kalau cara malupui ikannya tentu di tadi, luput jadi batin. La maujudun la maujudun illallah, luput jasad awak sadonya. La basirun illallah, basirun tu hilang ke diri ko tadi. Bantu tanpa cahaya masuk tanpa nampak kalam hilangnya. Indak idui sampai bakalam no hilang. La samiun illallah, saat awak menyebut illallah tu hilangnya. Gitu. Sampai membantu diri ikona masuk ke dalam rabbani rohani junurani. Itu nan hakullah. Gitu. Kalau mendirikan diri yang hak gitu. Paham? Insyaallah ya, insyaallah. Jadi itu. Jadi kalau yang kita fokuskan tadi adalah hakikat nambah diri jo hakikat nan duduk. Ya kan? Kalau percuma ilmu tinggi sembahyang ndak pandai. Ndak siku tempe lah itu doh nak. Itu ya. Nyo di awak sarang baraja ko tibo pandai ko. Ndak lo ado nang kamalanti beko kajian lah rancaknya bagiam hadiah nak lai itu doh. Nyo kakak pandai awak dalam baraja ko pandainya ko. Lima tibo pandai, tibo ini pandai itu asal ya amuah kan itu. Iya insyaallah. Insyaallah. Lanjut. Terima kasih banyak ya. Insyaallah. Silakan Pak Yandra. Terima kasih Pak Manbayu, Pak Manbayu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yandra. Izin bertanya Buya terkait dengan yang tagak berdiri sembahyang itu, yaitu alif unsurnya api dan yang duduk tanah. Ndak, kalau dalam tajalli Allah ndak ada masuk kaji-kaji model tu doh, itu kaji alam tu. Ya.
ndak masuk sifat-sifat anazir alam tu ke kaji tauhid tu. Kaji tauhid tu al ahadun wal ma'budun alal wahidun. Hanya diriku yang mampu menghadap kepadaku. Tu. Apalagi lah ia cerita awak api ingin tanah lah larui pai tu kan. Nah, itu al ahadun ma'buduni al wahidun. Nah, jangan lupa tu. Maujud Tuhan tu adon kainyo. Nah, ikon nan dikatakan daripada wujud. Ikon nan dikatakan maujud kembali kepada wujud. Model itu caranya. Jadi kalaulah tagak di dalam hukum ibadah ko tadi, hanya wa ibadihi illallah, awak mendirikan ibadah kau kepada Allah. Nah, kalau nan diberikan hak solat tu sia, nan diberikan hak solat itu adalah kita. Air, api, angin, tanah, makhluk sadonyo ndak dapat perintah solat dari Allah dah. Faham? Nah, itu pun yang dizahirkan. Nah, zahirnya pun kalau indah batin yang bersifat zahir ndak perlu bisa doh. Ikolah na'am ta'alaihim tadi. Jadi kalau tagak batuhan itu beda dengan tagak beribadah. Kalau awak membawa tagak batuhan beribadah, batajalilah Allah pada kodrat Muhammad. Faham? Paham. Itu. Jadi kalau kaji laap dulu yo tu nak rupa tagak di sujud wa tagak di haji api itu barang takut tua. Seluruh nan di alam ko takut tua kecil Allah melainkan orang nambah ilmu. Atau kutuaknya kiamat habisnya. Ndak lain sidang-sidang di akhirat le doh. Tanah tu ndak dia bawa orang ke akhirat le doh kan tu. Air ndak dia bawa le doh. Nah, itu namanya takut tua namanya itu. Jadi tidak ada lagi masa depan kepada Allah. Itu, paham? Paham. Insyaallah ya. Bapa apa aja? Siapa bagi namanya baik papanggi ya? Alhamdulillah masih yang pertama ya. Siapa papanggi namanya? Buat panggilan. Nama biak. Naira tapi. Naira, insyaallah. Alhamdulillah. Amin insyaallah. Ya, lanjut yang lain. Terima kasih Pak Indra. Yang lain, Bapak yang lain, silakan tanya kuliah. Silakan Pak Desmond. Pak Datuk, silakan Pak Datuk. Ya, terima kasih Pak Manbayu, Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, ambo lah bantu Datuk lah kini pakai kain sarung, pakai baju apa? Konan asli kaji tua ke Datuk? Iya. Insyaallah ya. Insyaallah. Lanjut. Nambah tanya sedikit Bu ya. Menjaga solat yo ibadah dan menjaga solat yo ilmu. Tadi mungkin kurang jalih penjelasan dan yo ilmu ditambah sekitar punya Bu ya. Nanjo ilmu itulah menjaga duduk jutaka. Sian tagak batajali dalam duduk sampai amanah Allah kepada umat dan sekalian alam. Itu nang dijago. Itu nang dikatakan wusta. Wustu adalah menyampaikan itu ibadah. Menyampaikan ibadah. Nah itu ya, ibadah yang menyampaikan itu wusta. Itu. Kalau nan lain baca itu diri saja gitu tunya. Kalau nan wusta itu menyampaikan tiga perkara tadi. Ya, at-tahiyatul sampaikan wujudku, sampaikan kehidupanku. Siapa aku? Yang kedua mubarakatuh, sampaikan bantu aku. Nang ketiga sampaikan puluh ke Tuhanku, thaibatulillah. Ikon yang disambutkan. Kalau dulu awak akan beraja innani izzatullah, assalamualaikum warahmatullahi, innani sifatullah. Nah, lah kaji diri. Kalau bangkui kepada berangkai kepada naik kata jiliyullah, yaitu keningkai hakikatnya, maka menjadi la ilaha illallah, assalamualaikum warahmatullahi, Muhammad Rasulullah, assalamualaikum warahmatullahi. Sampaikan.
Berarti jo syahadat tu nak disampaikan ketuhanan Allah pada dirinya, ketuhanan dirinya kepada Allah. Itu faham Ustaz? Sama Pak ya. Insyaallah. Lanjut. Ya, insyaallah persilakan Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mohon pencerahannya Bu ya. Di dalam sembahyang itu kan harus memenuhi 3 syarat Bu ya. Fikri, qauli, dan qalbi. Apa hakikatnya itu Bu ya? Dan yang kedua, apa sebabnya dalam sembahyang 5 kali sehari itu membaca 2 kalimat syahadat 9 kali Bu ya? Ya, baik. Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Nan dikatakan 3 syarat hakikat dalam sembahyang fikli, qauli, qalbi itu adalah wahyu. Fikli itu nama wahyu, qauli nama wahyu, dan qalbi nama wahyu. Jadi itulah kudarai Al-Quran yang berbunyi. Pernah menceliak tulisan berbunyi tak? Pernah mendengar tulisan berbunyi? Kan tak pernah dah? Nah, kalau nak mendengar Al-Quran berbunyi, itu nak dibaca orang dalam sembahyang. Ya, itu namanya fikli. Fikli ko perbuatan. Perbuatan tu nak kita kaji tadi. Sianan membangari, sianan digarian, sianan membaca ayat, kama ayat ko buku darainya, painya dari ma ayat datang, kama ayat balik. Nah, itu namanya fikli, perbuatan. Ma kudarai umai nang kiblat, mang nang kudarai umai nang Tuhan. Alam balik ke alam, diri balik ke Tuhan. Ma ko namanya perbuatan. Perbuatan itu nang disempurnakan awak beraja sembahyang. Mengkaji solat dalam diri, mengkaji diri dalam solat. Nah, itu dinamakan dengan fikli. Nang kedua kauli. Kauli ko adalah ucapan. Ada 5 ayat ko datang. Dan kama ayat mana manggarian ayat, kama ayat ko pai, kamanyo balik-balik. Jadi kalau awak bai mai imaman, awak harus menceliak kudarai ayat, ndak menceliak sia imam nani bungkau dah. Ndak perlu doa imam no ko satangah urang ko ndak terserah rinyo nam perlu ayat ko berjalan. Indak urang nan menjadi patokan don. Nang ketiga adalah qalbi. Qalbi itu kudarai diri awak. Nak kudarai diri awak kau lain tabuik di diri panafilah nan tagak tu. Lain ni ndak urek padarah. Sebab apa? Nan dikatakan qalbi ko hati batin atau hati halui. Mana dikatakan batin, hati batin atau hati halui? Batin zat nur. Nah, itu berupa kudarai, ada pula yang berupa diri. Makanya baliaknya 3 berupa diri dan 3 berupa kudarai. Batamunya beko aiko diusoli. Diusoli itu batamunya tu. Nah, itu. Dan 9 syahadat di dalam 7 balik rakaat itu dinamakan 9 martabat Allah. Jadi 9 martabat Allah di dalam 7 balik rakaat ko tadi. Jadi kalau awak tahu cara mengambil martabat Allah tu, wibawanya Allah ko, pandai awak cara mengambil dalam syahadat ko, maka ikulah nang menjadi wajatu wajhiya lillazi fatras samawati. Kalau ndak pandai aduh ya sekadar membaca nang kalaitunya. Itulah nan 9 martabat itu. Nang kedua arti 9 ko adalah hakikat. 9 ko domah ko hakikat. Hakikat Tuhan, 9 hakikat Tuhan dalam diri. Itu. Sebab 9 kali bahasa Jawa 9. 9 kali 2, 8 balik, 1 tambah 8, 9. 9 kali 3, 27, 2 tambah 7, 9. Artinya tidak ada lawan, tidak terkalahkan. Itulah derajat tertinggi. Itu yang disebut 9. Kalau dalam Al-Quran namanya domah. Faham? Insyaallah ya. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Di siko mengaji, nak ada tukang dengar kaji. Ayo mengaji, awak menjaga roh.
Kalau nanga pengajian ke musola pindah. Ya. Lanjut. Silakan Pak Daniel, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya ambo mohon maaf, Buya, ada beberapa pekan ambo tidak bisa hadir dikarenakan HP ambo jatuh jadi rusak LCD-nya. Iko baru elok, mudah-mudahan bisa elok selamanya. Insyaallah. Jadi mudah-mudahan Buya bisa memaafkan itu. Insyaallah. Ada pertanyaan Buya tentang sholat, Buya. Yang bisa bertemu, yang menghadap aku tuh hanyalah aku, kan itu Buya. Iya. Jadi ketika dalam sholat kadang tapi tangi Buya itu apa cara manunya tuh Buya. Sementara kalau akunya Allah tuh kan nado anu oleh Buya. Allah inyo punya Buya. Iya, inyo punyo tapi mahabbah tu inyo yo punyo. Ndak awak pakai itu doh. Jangan masuk awak lah nama nangis. Itu namanya ulang teraga awak nama kerinduan. Lihat nama itu doh. Sifat mahabbah tu inyo punyo. Kalau sifatnya teraga jinyo menganya tu pas awak nangis. Cubalah tahan tangis itu kalau bisa. Ndak kau bisa gitu doh nak. Itu nanti ketuan. Dirinya nama doinyo berarti nyo lah nama nangis keteraga rohaniyo lah nyo suruh ke bumi dah lihatnya lai ditatahan di mana tatahan di Sidunil namanya manahan Sidunil kan kemana kamado ini nampak ya bocinya tatahan di rohani inyo azan nyo panggian rohani nyo panggian rohani ditahan di Sidunil orang kadang dosa tu inyo memanggian rohani nyo dipanggiannya rohani nyo banda bantan. Iya. Lain mengaku salah tu. Iya. Itu nam perlu kalau lah diakui salah tu, tutup pintu neraka. Kalau tidak diakui, tu bukanya. Enak. Ini kan saya bukan manggil kamu, saya panggil nurani saya panggil rohani saya panggil rabbani saya. Apa urusan nang ke Allah enak? Dia awaklah merasa ada perlu di situ bakacak okay. Banyak orang dia kacak bakacak bantu awak perlu nak penyo kan tu. Jadi nantaraga cuma nangis tu yo ya tunyo. Kalau terasa tu masa yo bi awak nak tahu je Tuhan pandai elok menangis. Enak. Awak nak tahu je nyo nangis pula. Itu kata ulang menangis ulang nangis awak ni tangis ulang awak kan tu. Jadi itulah. Jadi disitulah bukti bahawasan udara inyolah nantaraga kainyo. Makanya jatuh sembahyang ko ke alam saksi. Makanya jatuh sembahyang ko ke alam saksi. Itu. Ya, paham dunia. Ya, insyaallah ya. Insyaallah. Ya. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daniel. Silakan Pak Herman. Suara audio dibuka. Ya, terima kasih Pak Man Bayu, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Buya untuk pemahaman jo hakikatnya dalam ibadah tagak kudarat ilmu ko ya Buya. Ya, kalau bab cerdo kita tentang kudarat ilmu, tagak ilmu babilang diri awak jo Tuhan, kajinya tuah ke diri. Tapi kalau tagak awak cerita ibadah perbuatan diri, hakikat daripada perbuatan. Tapi kalau ilmu hakikat daripada kudarai. Bedanya kalau ibadah hakikat perbuatan, tajalinya sirullah. Ya. Hakikat perbuatan cara mengirim kata-kata ke Tuhan. Supaya kalam sembahyang kau sampai ke Tuhan. Itu kaji ibadah. Tapi kalau namanya ilmu, kaji ilmu, tagak Tuhan dalam Tuhan, tagak Tuhan dalam Tuhan. Nah itu kaji ilmu. Nah itu. Nyalah menjadi Tuhan, jo Tuhan mengkau kabar Tuhan. Nah lain tahu Tuhan, nah itu nan menyembah.
Lai tahu nan dikatakan tagak batuan itu nan dipasambahan. Itu paham? Insyaallah, terima kasih Buya. Insyaallah. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mam. Silakan, yang lain. Lanjut. Nah, lanjut. Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam 3 kali hitung yang mati berangkat kembali di tengah-tengah tuh di tidak bore, tidak berdarah. Yang hidup berangkat ke masrek. Apa lagi ya? Iya. Di sekolah nan dikatakan bapisahnya kudarai dengan sipai. Ya. Bapisah kudarai ni hidui nang kamati dengan sipai batajali. Madu Adam kepada maghrib, artinya kalaulah condong matahari ke maghrib, madu Adam ke maghrib bapaliang Muhammad madu an wajah batin Allah kepada ujui. Nah ini sinilah bedanya tadi. Bajalan nawi awak di atas sajadah ko menuju sipai. Anan sipai madu Adam kepada maghrib, maka bapaliang Muhammad madukan wajah Allah kepada ujuinya. Itulah yang dikatakan bapisah perbuatanku tadi. Bapisah perbuatanku tadi, maka terjadi tarasolah bahawasan nan madu kan dalam kalbi itu Allah Muhammad. Tapi mengakhiri hidup Adam di matahari tabanam ko, ikon yang dikatakan kabla mutu antamutu. Terjadi kejadian mati. Ana kejadian mati. Dicabui dari ujung kuku tuangok tu dicabui ruah nan tidak boleh madui Tuhan tu. Nah baru tinggal kudarai Muhammad. Kau nan tinggal kau kudarai Muhammad kau. Bapa liangnya maduk pada situ baru ditakannya diri ayan sabitah tu ayan diri an tu ke dalam. Basuolah diri an ko beko jobatin bilah tu. Mangkonyo titik ya tu duo. Saya paham. Insyaallah ya. Itunya paham na perlu dulu. Nah, kalau bisa tu urusan Allah lah. Kalau percayanya yo ada gehok bisa tu. Nah, lanjut yang lain. Ayo, yang lain, malai. Ayo, capek. Izin Buya, tanya oleh Buya. Ya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan dan hakikat syahadat Rasul dan syahadat Allah ketika duduk sembahyang tahiyat awal dan tahiyat akhir Buya. Kalau di tahiyat awal kau batajali Allah kepada Muhammad dengan ayat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan disirkan kepada alam dengan Al-Fatihah yang tersirat. Betul kan? Sesudah itu kan tak boleh dibaca Al-Fatihah kencang-kencang. Betul tak? Nah, sesudah sesudah tahiyat awal. Itu ketuhanan Allah pada diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah, nya nak boleh pula putus itu dah. Samurai ijab kabul nikah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Ya. Jadi barulah disirkan Al-Fatihah tu. Setiap sesudah syahadat pasti Al-Fatihah tu tidak dikalamkan tu, disir. Nah, nang di bawah itu dinamakan tahiyat akhir. Nah, tahiyat akhir itu Rabbil Alamin.
Kalau tahiyat awal itu ilahi nas, ketuhanan diri. Kalau tahiyat akhir Rabbil Alamin, makanya disampaikan ke sekalian alam tentang ketuhanan Allah. Hoi Tuhan kita Allah, hoi Tuhan kita Allah. Pada itulah. Makanya masuk kaji tadi itu, ya, tumbadil. Di mana di satu itu diri batin akan menyampaikan ke sekalian alam tentang 3 perkara yang diterima di kudrat Nabi tadi, di kudrat Nabi wa rahmatullah. Nah itulah, yaitu atahiyatul mubarakatul taibatul lillah, 3-nya. Itu nanti disampaikan ke kidal kanan tu, tapi baca sahadai dulu, jangan suang ke kidal kanan. Nah iya, dulu kan kajiannya inani zatullah, inani sifatullah. Kalau kini naik tingkat wak seketik, la ilaha illallah, assalamualaikum warahmatullah, Muhammad Rasulullah, assalamualaikum. Sampailah amanah nanti go tadi. Ada tahiyatullah, adapkan wajahmu, weh, hadapan wajahmu. Itu pesan, adapkan wajahku, hadapkan wajah Allah. At-tahiyatullah, at-tahiyatul mubarakatul taibatulillah. Nah itu paham kira-kira? Insyaallah ya. Baik jamaah, ada lagi yang ada pertanyaan? Dona bertanya? Pak Adi sama angkat tangan lo ya. Silakan Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya Buya. Iya, insyaallah. Kalau awak salat pada waktu sujud itu kan diri hak yang sujud kepada Allah. Dan pada waktu terjadikan alif sirullah itu terjadi proses perjalanan Allah. Dan pada waktu si mu'ad itu jadi sebagai manusia di alam ini. Yang aku, yang waktu memperjalankan itu apa posisinya Bu ya? Misalnya waktu sujud itu diri hak yang sujud. Nah, yang kita yang sujud pada waktu itu atau kita mensujudkan pada waktu itu? Posisi kita itu di mana tuh Bu ya? Jadi makum kaji lah berubah dari tema atau syiah. Sesudah itu nanti sesudah 10 menit terakhir kalau untuk keluar tema, ya. Nanti diulang lagi 10 menit terakhir nanti, ya. Boleh ya. Ya, makasih ya. Ya, insyaallah. Ada pertanyaan lain? Silakan Pak Sawal. Tanya langsung Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya. Ya, insyaallah. Ya, nama judun illallah apa ngartinya itu ya? La maujudun illallah itu tidak ada yang mewujud dalam hidup melainkan aku. Karena ada nun di situ hayat. Kecuali la mawujud illah Allah. Nah, tidak ada yang ada selain aku. Nah, beda dengan tidak ada yang hidup selain aku. Udun, ada nunnya. Hayat. Nah, itu bedanya. Jadi kalau awak beribadah la mawujudun, awak nak berilmu la mawujud illah Allah. Beda cara perpasangannya. Faham? Insyaallah ya. Baik. Insyaallah. Ada lain? Terima kasih Pak Sawal. Saya ada yang bertanya oleh. Silakan. Baik. Mungkin 10 minit lagi mau balik-balik. InsyaAllah tutup YouTube dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.